Suara derit gerobak dagangan bercampur dengan teriakan pedagang di lorong sempit pasar Tanah Abang. Raka duduk di bangku kayu depan warung kopinya, menyesap teh hangat sambil mengamati orang-orang berlalu lalang. Wajahnya tenang, tapi matanya terus waspada, mengawasi setiap sudut pasar yang pernah ia kuasai. 5 tahun lalu, namanya disegani, disebut dengan nada setengah takut, setengah hormat. Kini, ia hanya seorang pria biasa, pemilik warung kecil yang berusaha meninggalkan masa lalunya. Namun, kedamaian itu terasa rapuh, seolah angin keras bisa meruntuhkannya kapan saja. Angin sore membawa bau asap knalpot dan aroma rempah dari lapak sebelah saat sekelompok pria mendekat. Mereka datang dengan langkah berat, seolah sengaja menguasai jalan. Salah satunya, bertubuh besar dengan lengan penuh tato, berhenti tepat di depan Raka. "Warung lo udah rame, bro. Udah waktunya bayar sewa keamanan," katanya dengan senyum miring. Raka mendongak, menatap mata pria itu tanpa ekspresi. Dulu, tatapan itu cukup untuk membuat siapapun mundur. Tapi kali ini, lawannya tertawa, seolah menghadapi lelaki yang sudah kehilangan taring. Raka meneguk sisa tehnya perlahan sebelum menjawab, suaranya tetap datar. "Gue nggak bayar buat sesuatu yang nggak gue butuhin." Ucapan itu membekukan udara di sekitar mereka. Pria bertato mendekat, menekan ujung jarinya ke meja kayu, menciptakan ketegangan yang semakin terasa berat. Beberapa orang mulai memperhatikan, tapi tak ada yang berani ikut campur. Mereka tahu aturan di pasar ini, jangan campuri urusan yang bukan milikmu, kecuali ingin berakhir terkapar di selokan belakang. Tanpa peringatan, pria bertato meraih gelas teh Raka dan menumpahkannya ke tanah, lalu menepuk pipinya dengan kasar. "Jangan banyak bacot, bayar, atau warung lo gue ancurin," bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, darah Raka mendidih. Rahangnya mengeras, tinjunya mengepal di bawah meja. Tapi ia menahan diri. Ini bukan masanya lagi. Dengan napas panjang, ia berdiri dan berbalik, meninggalkan mereka tanpa sepatah kata. Tapi ia tahu satu hal, ini belum selesai. Raka melangkah menjauh, tapi amarah itu terus mengikutinya seperti bayangan. Napasnya berat, dadanya naik turun, sementara pikirannya berputar liar. 5 tahun ia berusaha hidup lurus, menelan segala hinaan demi kehidupan yang tenang. Tapi hari ini berbeda, bukan sekadar pelecehan, bukan sekadar warung kecil yang dihancurkan, ini tentang harga diri yang diinjak-injak. Tangannya mengepal begitu keras hingga sendinya memutih. Ia ingin berbalik, ingin menghajar mereka hingga tak bisa berdiri. Tapi ia tahu, begitu ia melangkah ke jalan itu lagi, tak akan ada jalan kembali. Sampai di rumah, Sinta berdiri di ambang pintu, wajahnya cemas. "Bang, lo kenapa?" tanyanya pelan. Raka menghela napas, mencoba meredam gejolak dalam dirinya. "Nggak apa-apa," jawabnya singkat. Tapi Sinta bukan orang bodoh. Ia melihat goresan kecil di pipi kakaknya, melihat kepalan tangan yang masih tegang. Matanya menerawang keluar, seakan tahu sesuatu telah terjadi. "Jangan masuk ke dunia itu lagi, Bang," suaranya lirih, hampir seperti doa yang ditujukan kepada seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang. Raka tak menjawab, hanya menatap kosong ke dinding, mendengarkan suara angin malam yang berdesir di sela-sela genting. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suara keras menghantam udara, diikuti oleh jeritan yang memilukan. Raka tersentak, berlari keluar hanya untuk menemukan Sinta tergeletak di tanah, darah merembes di bajunya. Sekelompok pria berlari menjauh, tertawa puas sebelum menghilang di lorong gelap pasar. Dunia Raka berhenti berputar. Ia meraih tubuh adiknya, mengguncangnya dengan panik. "Sinta, bertahan, nak." Suaranya parau, hampir tak dikenali sendiri. Darahnya terasa membeku, bukan karena ketakutan, tapi karena sesuatu yang lebih dingin, dendam yang merasuk hingga ke tulang. Saat ambulans melaju membawa tubuh Sinta, Raka berdiri di tepi jalan, pandangannya kosong. Ia menatap tangannya yang kini berlumuran darah adiknya. Sesuatu di dalam dirinya runtuh, sementara sesuatu yang lain bangkit. Ia tidak akan diam lagi. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Malam itu, ia berjalan menuju gudang tua di pinggir pasar, tempat ia pernah menyimpan sesuatu yang bersumpah tak akan disentuh lagi. Saat tangannya meraih gagang golok yang sudah berkarat, satu hal jelas dalam pikirannya, tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan kumuh di sekitar pasar Tanah Abang. Raka berdiri di ambang pintu gudang tua, matanya menatap senjata di tangannya.
Golok itu dulu adalah bagian dari dirinya, saksi bisu dari tahun-tahun penuh darah dan kekerasan. Jemarinya mengelus bilahnya yang dingin, merasakan bekas-bekas luka di permukaannya. Dulu, ia meninggalkan ini semua untuk hidup yang lebih baik, tapi kini, dunia telah menariknya kembali. Perbedaannya, kali ini ia tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Ini untuk Sinta, untuk semua yang telah mereka hancurkan. Langkah pertamanya dimulai di gang belakang pasar, tempat preman-preman Tony biasa berkumpul. Raka berjalan tanpa suara, menyelinap dalam bayang-bayang yang selama ini mengawasinya. Ia mengenali wajah-wajah mereka, nama-nama yang dulu hanya disebut dengan ketakutan. Malam itu, mereka tidak tahu bahwa kematian sedang mengintai. Seorang pria bertubuh gempal bersandar di dinding, menghisap rokok dengan santai. Raka mendekat, mencengkram tengkuknya dan menariknya ke lorong gelap sebelum ada yang sempat menyadari. Pisau kecil yang ia bawa meluncur cepat, menembus tenggorokan dengan presisi. Tak ada jeritan, hanya bunyi napas terakhir yang tercekik sebelum tubuh itu lunglai di tangannya. Satu persatu, Raka memburu mereka. Setiap langkahnya seperti tarian maut yang tidak bisa dihentikan. Di sebuah gang sempit, dua preman yang sedang mabuk tidak sempat bereaksi sebelum goloknya membelah dada salah satunya, sementara yang lain hanya bisa menatap ketakutan sebelum pisau kecilnya menembus jantung. Darah mengalir di tanah, bercampur dengan hujan yang semakin deras. Raka tidak merasa puas. Ia tidak ingin ini selesai dengan cepat. Mereka harus merasakan ketakutan yang sama, rasa putus asa yang sama, sebelum semuanya berakhir. Saat fajar mulai mengintip dari balik gedung-gedung pasar, kabar tentang kematian anak buah Tony menyebar seperti api liar. Mayat-mayat ditemukan di berbagai sudut pasar, membuat para preman gemetar ketakutan. Tony sendiri duduk di sebuah gudang gelap, dikelilingi anak buahnya yang tersisa. Ia menggertakkan giginya, menyadari bahwa ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah perburuan, dan ia adalah buruannya. Sementara itu, di atas sebuah atap tua, Raka mengawasi dari kejauhan, matanya tajam menatap musuh yang tersisa. Ia tidak akan berhenti. Ini baru permulaan. Pasar Tanah Abang yang biasanya riuh kini terasa sunyi. Ketakutan menyebar di antara para preman yang tersisa, mata mereka terus waspada, seakan bayangan bisa berubah menjadi ancaman kapan saja. Tony duduk di tengah gudang tua, dikelilingi 6 anak buahnya yang masih hidup. Ia menatap wajah-wajah tegang itu, marah sekaligus bingung. Dia cuma satu orang, suaranya menggema, berusaha menyulut keberanian yang hampir padam. Namun, tak ada yang menjawab. Mereka tahu Raka bukan orang biasa. Ia adalah hantu yang kembali dari kubur, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Di luar, Raka bergerak dalam gelap, mendekati gudang tanpa suara. Langkahnya ringan, napasnya stabil, sementara golok di tangannya masih berkilat basah oleh darah mereka yang telah tumbang. Hujan masih turun, menciptakan ritme samar yang menyamarkan kehadirannya. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat Tony berdiri dengan resah, jemarinya mengetuk meja kayu dengan gelisah. Raka tidak terburu-buru. Ia ingin mereka merasa terjebak. Ia ingin ketakutan itu menggerogoti mereka sebelum segalanya berakhir. Tiba-tiba, salah satu preman yang berjaga keluar untuk merokok. Raka menyelinap dari balik bayangan, tangannya bergerak cepat menutup mulut pria itu sebelum pisaunya mengiris lehernya tanpa suara. Tubuhnya merosot ke tanah, meninggalkan genangan merah yang perlahan menghilang di bawah hujan. Tanpa ragu, Raka mengambil pistol yang terselip di pinggang korban, lalu melangkah masuk ke dalam gudang. Satu tembakan meledak, menghantam lampu gantung hingga padam. Kegelapan langsung menyelimuti ruangan, diiringi teriakan panik dari dalam. Dia di sini, suara Tony bergema, namun sudah terlambat. Raka bergerak seperti bayangan, menyerang dengan kecepatan yang mustahil. Satu preman mencoba menembak, tapi goloknya lebih dulu menemukan jalannya ke perut pria itu, merobek daging dan menghentikan jeritannya dalam satu tebasan. Yang lain berusaha melarikan diri, tapi Raka menariknya ke belakang, menghantamkan kepalanya ke meja kayu hingga pecah seperti kaca. Tony hanya bisa menyaksikan satu persatu anak buahnya tumbang, ketakutan mulai merayapi pikirannya. Ia tak lagi melihat Raka sebagai manusia, melainkan iblis yang turun untuk menghabisinya. Saat akhirnya ruangan kembali sunyi, hanya tersisa mereka berdua. Tony mundur perlahan, tangannya meraba-raba pistol yang tergeletak di lantai. Tapi sebelum bisa meraihnya, Raka sudah di depannya, ujung golok menekan dadanya. Lo salah milih orang buat dilawan,
suara Raka pelan, tapi dinginnya menusuk lebih tajam dari bilas senjatanya. Tony mencoba bicara, mungkin memohon, mungkin mengancam. Tapi Raka tak ingin mendengar. Satu gerakan cepat, dan segalanya berakhir. Saat hujan semakin deras, Raka melangkah keluar dari gudang yang kini dipenuhi mayat. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada lagi yang tersisa di dunia lamanya. Tidak ada lagi yang perlu ia habisi. Hanya keheningan yang menemani langkahnya menuju fajar. Fajar mulai menyinari kota Jakarta, namun bagi Raka, malam yang baru saja berlalu seolah tidak pernah berakhir. Setiap langkahnya terasa seperti menghantam dunia yang telah runtuh. Ia berjalan melalui pasar yang kini sunyi, menghindari pandangan orang-orang yang berbisik di balik bayang-bayang. Beberapa pedagang menatapnya, sebagian dengan ketakutan, sebagian lagi dengan rasa hormat yang tidak diucapkan. Semua tahu, siapapun yang berani melawan Raka, tak akan berakhir baik. Tapi Raka sendiri merasakan kekosongan dalam dadanya, kemenangan ini bukanlah yang ia inginkan. Ia bukan sedang merayakan apa-apa. Semua itu hanya mengosongkan hatinya. Ketika ia sampai di depan warungnya, pintunya tertutup rapat. Ia menghela napas panjang, merasakan berat di dadanya. Warung yang dulu ia bangun dengan harapan sederhana kini hanya menjadi pengingat dari dunia yang ia coba tinggalkan. Begitu ia membuka pintu, ia melihat Sinta duduk di pojok, wajahnya pucat, matanya merah, seolah menunggu sesuatu yang tak pasti. Adiknya itu sudah tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Mereka saling berpandangan tanpa kata, seolah dunia luar tidak lagi ada. Sinta, suara Raka pecah, hampir tak terdengar. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. Bagaimana ia bisa meminta maaf atas semua yang telah terjadi? Semua yang ia lakukan demi membalaskan dendam. Tapi adiknya hanya mengangguk pelan, seolah sudah memaafkan semua yang terjadi. Lo masih ada, Bang, jawabnya lembut, itu yang paling penting. Namun, meskipun Sinta memaafkan, Raka tahu bahwa dirinya tidak bisa menghindari bayang-bayang masa lalu yang terus mengejarnya. Ia telah menumpahkan darah, telah menghabisi seluruh gerombolan yang dulu menguasai pasar ini. Tetapi apa yang ia raih? Kekosongan, dan rasa takut yang semakin menguasai pikirannya. Ketika ia menatap cermin, ia melihat diri yang tidak lagi sama, seorang pria yang pernah berharap bisa keluar dari kegelapan, namun kini tenggelam dalam keputusasaan yang lebih dalam. Ia tahu dunia ini tidak akan pernah membiarkannya pergi. Di luar, sirene polisi mulai terdengar mendekat. Raka menutup matanya, berusaha menenangkan diri. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin ia akan bersembunyi, mungkin ia akan melawan, tapi apapun yang ia pilih, ia tahu satu hal, ia tak bisa melarikan diri dari takdirnya. Dunia hitam yang pernah ia tinggalkan tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Bayang-bayang itu akan selalu mengejarnya, dan pada akhirnya, darah yang sudah terlanjur tumpah akan menariknya kembali ke dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Raka menoleh, matanya tajam, namun ada sedikit kekhawatiran yang merayap. Ia tahu siapa yang datang. Tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua yang telah ia lakukan, semua yang telah ia perjuangkan, kini akan diuji. Ketukan di pintu semakin keras, memecah keheningan yang sudah lama menggantung. Sinta berdiri dari kursinya, wajahnya menunjukkan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Bang, lo nggak bisa lari lagi, katanya dengan suara gemetar. Raka hanya menatapnya, matanya penuh kepasrahan. Ia tahu, tak peduli seberapa keras ia berjuang, jalan ini tidak akan membawanya kemana-mana selain ke ujung yang gelap. Pintu warung terbuka dengan sendirinya, tanpa ada yang menginjaknya. Seorang pria berpakaian hitam, bertubuh tegap dan wajah tersembunyi di balik masker, berdiri di ambang pintu. Ia tidak perlu memperkenalkan diri, aura kekuasaannya sudah cukup menggambarkan siapa dia. Raka, suaranya dingin dan datar. Saat ini, lo berada di persimpangan terakhir. Raka mengangkat kepalanya. Ada rasa kenal dalam suaranya, meskipun ia tidak tahu siapa yang menghadapinya. Namun, satu hal yang pasti, pria ini bukan orang sembarangan. Ia merasakan ancaman yang lebih besar dari sekadar polisi atau preman pasar. Ini adalah kekuatan yang lebih dalam, yang mengarah pada sesuatu yang tak terelakkan. Lo kira ini akan berhenti di sini? Pria itu melanjutkan, langkahnya mantap, memasuki warung.
Mungkin lo berhasil menghancurkan Tony dan anak buahnya. Tapi ini bukan tentang mereka, Raka. Ini tentang apa yang lo lupakan saat meninggalkan dunia ini. Lo nggak pernah bebas dari itu. Raka menatapnya tajam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia menarik napas panjang, menatap golok yang masih tergenggam di tangannya, terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku sudah meninggalkan semuanya, jawabnya, suara seraknya mencerminkan rasa lelah yang sudah lama menggerogoti dirinya. Apa yang terjadi malam itu, aku tidak ingin menjadi siapa aku dulu lagi. Tapi pria itu tersenyum tipis, seperti sudah lama menunggu jawaban tersebut. Tapi, sayangnya, dunia ini nggak pernah memberi pilihan kedua, Raka. Dunia yang lo pilih dulu akan terus mengejar lo. Itu hukum yang tak pernah bisa dihindari. Tanpa peringatan, pria itu melangkah lebih dekat, matanya tak pernah lepas dari Raka. Dan sekarang, lo harus membayar harga dari keputusan lo. Sinta terjatuh ke kursinya, wajahnya pucat pasi. Bang, jangan ikut mereka. Lo nggak bisa lari dari masa lalu, suaranya hampir berbisik, tetapi penuh kepedihan. Raka menoleh padanya, matanya penuh rasa sayang, tetapi juga penyesalan yang dalam. Ia ingin berjanji, ingin mengatakan bahwa ia akan melindungi Sinta dari semua ini. Namun, ia tahu, janji itu hanya akan mengikatnya lebih dalam ke dalam pusaran yang tak pernah bisa ia lepaskan. Lo nggak akan bisa menyelesaikan ini dengan kabur, Raka, kata pria itu lagi, suara yang kini lebih menyeramkan. Mereka yang lo bunuh, mereka bukan hanya preman pasar. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan sekarang, lo harus menghadapi konsekuensinya. Raka mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan keteguhan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Aku tidak takut, jawabnya dengan suara bergetar, namun tegas. Aku sudah memutuskan. Tiba-tiba, suara sirene terdengar mendekat, semakin keras, semakin dekat. Polisi sudah berada di luar. Namun, Raka tidak bergerak. Ia berdiri tegak, menghadap pria itu dengan keberanian yang entah dari mana datangnya. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, jalan ini tidak akan pernah memberi ruang untuk mundur. Sinta menatap kakaknya dengan mata penuh air mata, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Raka berbalik, meninggalkan warung kecil yang dulu menjadi tempat harapan mereka. Saat ia melangkah keluar, pria itu mengikutinya. Dunia yang pernah ia coba tinggalkan kini kembali menutupinya, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di luar, hujan turun deras, menyelimuti tanah yang dipenuhi darah dan kenangan kelam. Raka tahu, langkah terakhirnya akan segera tiba, dan tak ada lagi yang bisa mengubahnya. Jalan yang ia pilih sudah berakhir, dan semua yang ia tinggalkan di belakang, termasuk dirinya sendiri, kini tinggal bayang-bayang yang tak akan pernah hilang. Langkahnya terhenti di tepi jalan, dan pria itu mendekatinya dengan senyap. Raka menatapnya satu kali lagi, mata mereka saling bertemu, dan dalam hening itu, semuanya selesai. Dunia yang ia coba lari dari, akhirnya menutup rapat, membawa Raka ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Di bawah hujan yang terus mengguyur, cerita Raka berakhir, seperti api yang padam perlahan.